Kalau saya dari segi teknik melihat kalian sebenarnya belum waktunya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share channel Joko Ngluyur. Namun segi kebutuhan is oke, tetapi saya minta kepada adik semua tingkatkan kemampuan melatih diri dengan baik. Tidak ada orang yang mampu merubah dirimu kalau bukan dirimu sendiri. Sehebat apapun pelatihmu, sepintar apapun pelatihmu, tapi kalau kamu tidak mau merubah, tetap aja nonceng kamu berubah. Karena tidak ada orang yang mampu merubah diri kita kecuali kita sendiri. Orang lain itu hanya sekedar mengarahkan, mendidik, membimbing, menunjukkan. Tapi siapa macam merubah ya kita sendiri. Kita sendiri yang merubah. Jadi tolong kalau toh nanti atas kebesaran hati ketua cabang adik-adik semua itu dinyatakan lulus, saya sebagai sekretaris teknik tetap akan menerima kalian, karena pada saatnya kita putih kalian pasti berhadapan dengan saya. Disitulah saatnya nanti kalian harus mulai hijau ini dibentuk karaktermu untuk menjadi petarung pesilat yang baik. Pesilat yang baik itu bagaimana? Yang tahu aturan, bukan jalan ya. Makanya mulai hari ini renungkan, oh saya latihan bela diri, saya latihan berantem katakan. Kalau saya tidak bisa apa-apa, untuk apa saya tiap hari minggu seminggu 2 kali saya akan ada kepala? Untuk apa waktu saya berjuang sia-sia? Buka dirimu untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik. Tidak ada yang tidak bisa. Ya kan? Semua pasti bisa selama kita mau berjuang. Makanya ada satu kata dalam lingkungan saya dulu. Dia sahabat namanya? Hadi Sanyoto. Ya, tidak ada manusia hebat, yang ada manusia yang kalau kamu terlatih pasti hebat. Kamu terlatih pasti hebat. Nggak ada yang ujuk-ujuk langsung hebat. Nggak ada, ngomong kosong. Semua yang terlatih dengan benar, dengan tekun pasti hebat. Prinsip latihan itu bagaimana, Mas? Latihan itu bertahap, bertingkat, berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus. Artinya tidak akan putus. Itu pasti hebat. Bertahap itu bagaimana? Kalian dari tahap awal masuk diajari osdower. Oh, untuk peningkatan osdower itu apa sih, Mas? Untuk peningkatan kemampuan kardiovaskular. Kardiovaskular itu apa sih, Mas? Jantung dan paru biar napas kita tidak tersengal. Diajari apa, Mas? Latihan penguatan. Oh, tendangan kita biar keras, pukulan kita biar benar, agility control kita biar benar. Itu namanya latihan dasar. Latihan itu bagaimana? Apa penting itu? Tidak. Setiap latihan pasti kamu dilatih begitu. Tujuannya apa? Biar terbentuk, terjadilah koordinasi gerak yang baik. Jangan sempat kamu mukul, goyang sendiri, kamu nendang malah jatuh. Artinya tidak ada koordinasi dan makanya dari itu setiap latihan dilatih sehingga akan menimbulkan satu bentuk gerak yang bagus. Oleh sebab itu, kalau ini ada dari 10 ranting, saya yakin pelatih-pelatih itu untuk mengawasi tiap ranting tidak sulit karena jumlahnya tidak akan. Ikuti pelatihmu, ikuti teknik yang diberikan dan latih di rumah. Sebenarnya latihan itu pada dasarnya di mana? Latihan itu di rumah. Di tempat latihan itu apa? Pembetulan dan penambahan materi. Jadi di tempat latihan, kalau kita datang di tempat latihan itu sebenarnya apa? Misalkan senam dikasih sampai sekarang 60 ya, katakanlah 1 sampai 60. 1 sampai 60 itu sudah hafal. Kalau toh salah gerak, berarti nanti di tempat latihan itulah pelatihmu akan memperbaiki. Di tempat latihan itulah pelatihmu akan menambah. Tapi jangan ketemunya senam setiap latihan, ya kapan bisanya? Ketemunya jurus saat latihan, ya kapan bisanya? Jadi tadi saya sampaikan latihan itu bertahap, bertingkat, ya kan? Berulang-ulang dan terus. Itu pasti mahir. Itu prinsip olahraga. Olahraga apapun. Tahu pemain sepak bola Messi? Itu bertahap, bertingkat, berlanjut, berulang-ulang, tidak berhenti.
Itulah kunci dari latihan. Makanya kalau tadi dari segi teknik, kalau saya lihat jangankan tekniknya, bentuk geraknya pun belum benar. Bentuk geraknya pun belum benar, apalagi teknik gerakannya yang benar. Oleh sebab itu, jangan bosan, jangan segan untuk tetap dilatih. Tanyakan kalau memang tidak ngerti. Pelatihmu itu bukan musuhmu, pelatihmu itu bukan sebagai orang yang kamu takuti, tapi pelatihmu itu ya kakakmu, seniormu, orang tuamu. Makanya kalau tidak tahu tanyakan. Itulah prinsip yang diajarkan dalam organisasi. Maka dalam organisasi lagi tertuang dalam Pancadasar. Yang pertama, Pancadasar pertama apa? Pelatihmu, saudaramu, pelatihmu, anakmu, pelatihmu, orang tuamu. Makanya buatlah bagaimana ada satu kedekatan yang memang terkomunikasi yang baik dengan pelatih, sehingga tidak segan. Kalau pelatihmu kamu anggap musuhmu, kamu ketemu aja pasti kabur, ya kan? Baru kita jumpa nonton, wah Mas Sanjo lagi, lihat Mas Sanjo lagi, sudah tidak ada mood untuk melaksanakan. Ya jangan, tak boleh. Latihan. Prinsipnya bahwa latihan bukan untuk pelatih, latihan bukan untuk orang lain, tapi latihan untuk contoh simpel, contoh nyata. Kalau kalian hebat, kalian mampu membela diri dengan benar dan baik, katakanlah itu. Kira-kira yang untuk siapa? Orang organisasi saya untung nggak? Yang untung dirinya. Makanya jangan bosan dan jangan bangga karena tingkatan. Contoh, sekarang mau sapu hijau, gak bangga dengan sapu hijau. Memang sapu hijau itu kemampuan apa? Kebanggaan harus diwujudkan dengan bentuk gerakan dan kemampuan yang dimiliki. Kemampuannya harus disandang dan harus dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak boleh kalau kalian nanti sudah sapunya itu kemampuanmu seperti sabuk atau kemampuanmu bahkan seperti sabuk, tidak boleh. Itulah tanggung jawab moral harus adik-adik dari jaga nanti. Jadi lebih mudah mas, jadi orang Indonesia sebenarnya gampang susah. Gampang kalau kita ngikutin aturan karena untuk menjaga kebaikan. Susah kalau kita memang orangnya punya sifat berontak. Orang yang punya sifat berontak sulit untuk diajak menuju satu. Sebab itu kalau memang nanti sesuai rencana dari ketua cabang maupun organisasi memberikan kemudahan ada di semua, ya silakan. Tetapi saya hanya mengingatkan, tingkatkan latihan, tingkatkan kemampuan. Yang namanya pendekar mungkin ada di semua tidak saja. Di luar sana, orang luar yang tidak pernah ikut latihan Esa, itu melihat kamu sudah di pendekar Esa, melihat kamu aja udah ngeri, betul nggak? Melihat pendekar Esa itu udah ngeri. Kenapa? Karena senior-seniormu sudah membuktikan bahwa memiliki kemampuan dan ketangguhan yang cukup mumpuni. Jadi melihat kalian itu bukan, jadi intinya kalian nanti ini memiliki beban moral yang tinggi. Kalau mas-mas saya, senior saya dulu hebat, terus saya tidak hebat, lain-lainnya gimana mas? Latihan dan tidak ada kata lain. Jadi jangan banyak mengeluh. Mengeluh bukan salah satu bentuk penyelesaian. Mengeluh adalah tanda bukti manusia yang lemah. Orang Esa tidak dituntut menjadi orang yang lemah. Orang Esa dituntut menjadi orang yang kuat, orang yang mampu menjaga dirinya sendiri dan mengembangkan organisasi. Orang Esa, latihan Esa sangat murah karena semua ilmu yang dipunyai pelatihmu diberikan. Pelatihmu setiap hari, setiap malam Rabu Kamis ya. Malam Minggu menemani, tidak pernah digaji dan tidak dibayar. Coba kita bahas sekarang ini. Betapa mulianya, betapa sayangnya yang diberikan manakala kalian tidak bisa memanfaatkan dengan benar.